Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Resti Wulandingrung, dalam mata kuliah Kecerdasan Buatan. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Kenapa sih kecerdasan buatan kok perlu dipelajari? Why? Oke. Yang pertama, kalau kita bicara kecerdasan buatan itu kan dia apa? Bersifat permanen. Jadi kecerdasan alami itu masih bisa berubah-ubah. Nah, kalau saat ini semua kita bicara masalah teknologi. Kecerdasan buatan, jadi dia bisa bersifat permanen. Jadi misalnya gini, HP Anda, kamera Anda sekarang sudah berbasis AI selfie, ya kan? Nah, itu pasti sudah paten. Nah, tapi nanti ketika ada perubahan yang baru lagi, kita harus update lagi, HP-nya ganti lagi. Kemudian, ketika kita bicara kecerdasan buatan lagi, kecerdasan buatan itu tidak berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Jadi dia akan tetap Anda buat A, sama seperti matematika, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tidak mungkin 1 ditambah 1 sama dengan aku dan kamu. Oke? Nah, kemudian yang kedua, itu kecerdasan buatan itu lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Jadi, ketika kita buat satu software, ya kan, dia bicara tentang sistem cerdas. Kita buat satu robot, ya kan? Nah, satu robot itu pasti, ya kan. Nah, ketika ini nanti kita pengen lagi yang lainnya, kita tinggal copy aja. Kalau software kan tinggal copy. Nanti kalau robot kan ketika tetap ada softwarenya, ya kan. Nah, softwarenya tinggal di copy ditaruhkan di elemen yang lainnya. Jadi itu, ya. Jadi mudah diduplikasi dan disebarkan. Kemudian mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain itu membutuhkan proses yang sangat lama. Jadi, pengetahuan terletak pada sistem komputer. Maka, pengetahuan tersebut dapat disalin dari komputer tersebut dan dapat dipindah dengan mudah ke komputer yang lainnya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang AI lagi, kenapa sih perlu dipelajari? Penting nggak sih? Penting banget, ya. Jadi yang ketiga itu adalah lebih murah. Nah, menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan murah dibandingkan mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi gini, kalau misalnya ya kan kita punya, misalnya saya mau buat sistem pakar penyakit jantung, ya kan. Nah, kita buat aja satu. Kalau seandainya semua orang misalnya kayak corona ini kan lagi rame corona, kita buat sistem pakar penyakit corona, kita buat aja satu. Ketika nanti sistem pakarnya itu, ya kan, nah kita pindahkan ada 1000 rumah sakit di Jawa Timur, ya berarti tinggal copy aja sistem pakarnya ke 1000 rumah sakit. Jadi tinggal di copy aja kalau buat sistem pakarnya. Kalau misalnya kita sedang mengalami sebuah krisis yang luar biasa, nah di situ diperlukan sebuah sistem di mana setiap orang harus tahu pengetahuan. Misalnya tadi corona di suatu pedalaman yang kita nggak tahu dan itu wilayahnya sangat luas. Nah, kita ketika ada sebuah sistem, misalnya ada 10.000 ahli misalnya jantung, ya, penyakit jantung. Kita ada 10.000 rumah sakit atau 1.000 rumah sakit. Kita harus punya 1.000 atau 10.000 ahli penyakit jantung. Nah, jadi apakah ya mungkin kita kan butuh banyak duit untuk mendatangkan dokter 10.000 ahli jantung. Nah, kemudian kalau dengan adanya sistem pakar penyakit jantung, kita tinggal copy aja. Di copy di 1.000 atau 10.000 rumah sakit tersebut, ya. Kemudian kalau yang keempat ini, kecerdasan buatan itu bersifat konsisten. Nah, karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer. Nah, sedangkan kecerdasan alami ini berubah-ubah. Kemudian yang kelima, ini adalah dapat didokumentasikan. Nah, keputusan yang dibuat komputer ini dapat didokumentasikan dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Ya, jadi ini
enak. Jadi didokumentasikan, misalnya gini, Anda punya sebuah sistem, ya kan, sistem pakar penyakit jantung. Awalnya hanya mendeteksi jantung misalnya hanya satu jenis, ternyata sekarang penyakit jantung banyak banget. Nah, dari yang satu jenis tadi Anda save dulu, didokumentasikan, dilanjut lagi yang kedua, jadi akan muncul versi yang kedua, lanjut lagi, ada perubahan lagi, versi ketiga. Sama seperti teknologi industri, ya kan. Nah, sama saat ini, dulu sistem kasir biasa banget, hanya plus minus gitu kan, sudah selesai, saldonya berapa. Oke, jadi kalau kita bicara kecerdasan buatan itu intinya gini, dia lebih cepat, lebih murah, mudah disebarkan. Sedangkan kecerdasan alami kan di dalam otak seseorang berbeda-beda. Nah, itu yang membedakan. Tetapi di dalam kecerdasan alami itu ada kelebihannya. Jadi tidak bisa kita langsung membuang antara kecerdasan alami, dibuang aja, kita pakai kecerdasan buatan aja semua, nggak bisa. Kenapa? Karena kelebihan dari kecerdasan alami ada 3. Yang pertama adalah kreatif. Itu yang nggak bisa dicopy oleh komputer. Setiap orang akan mempunyai kreativitas, didapatkan dari hasil pengalamannya atau dia dari pengetahuannya. Anda belajar misalnya, oh saya dulu belajar subnetting, ya kan, hanya ini aja. Ternyata ketika Anda belajar lebih, pengetahuan Anda bertambah, maka proses subnetting Anda akan lebih bagus lagi. Nah, kemudian yang kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalamannya secara langsung. Jadi seseorang itu kan seperti peribahasa, ibaratnya buah padi, ya kan, semakin tua semakin merunduk, semakin abot. Kenapa? Semakin banyak pengalamannya. Jadi kalau padinya masih muda, dia nggak akan. Jadi kita bisa, oh ternyata kalau saya dulu seperti ini, pernah mengalami yang seperti ini. Jangan sampai mengalami atau jatuh di lubang yang sama. Kemudian yang ketiga, nah, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas. Nah, sedangkan kecerdasan buatan ini dia terbatas. Jadi ketika nanti misalnya gini, kita membuat sebuah sistem pakar, kalau misalnya kita buat sistem pakar tentang televisi, kerusakan televisi. Dulu, ya kan, dulu televisi kan hanya ada satu jenis, apa? Televisi tabung, ya kan. Nah, buku-buku banyak sekali. Saya dulu pernah dapat proyek dari dosen waktu S1, disuruh ngerjakan sistem pakar kerusakan televisi tabung. Nah, ketika membaca bukunya, wow, luar biasa. Bukunya tebel, isinya tentang elemen-elemen televisi tabung, monitor. Dia ada elemen-elemen gun, ada fosfornya, RGB-nya harus saling bergabungan. Ketika itu tetap diterapkan, saat ini luar biasa. Televisi tidak hanya tabung. Apa? Yang kedua, televisi LED atau LCD. LCD dulu ya. LCD. Nah, jadi LCD muncul dulu, liquid crystal display. Jadi di dalamnya itu terdiri dari susunan kristal, di mana dia ketika ada panas akan memunculkan warna, memunculkan gambar. Nah, setelah itu kalau saya gunakan televisi LCD saya, ya kan, LCD saya rusak, ya kan, saya pakai sistem pakar kerusakan televisi tabung, bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi bisa dibedakan. Kenapa pemikiran manusia nanti bisa alami itu juga penting? Nggak bisa kita sudah buat sistem pakar tentang televisi tabung dipakai di kerusakan televisi LCD. Kemudian sekarang baru lagi, ya kan, ada LED. Nah, kalau LED ini kan sudah dia buatnya memang lebih kecil, pancarannya lebih bagus. Apa kepanjangan dari LED? Ada yang tahu? Apa kepanjangan dari LED? Ya, ada yang tahu? Ya, light emitting diode. Jadi dia perbaruan dari LCD. Nah, ketika saat ini muncul lagi yang terbaru, apa? Kalau LED kan hampir sama ya dengan LCD, bedanya dia dayanya lebih ringan, ya kan? Dia dayanya lebih ringan, wattnya, ya kan? Kemudian dia pancarannya lebih halus, warnanya lebih tajam. Nah, yang sekarang ada lagi apa? Ya dari LED, namanya OLED,
Kalau yang OLED itu dia sedikit bisa melengkung. Jadi gini, nah arahnya nanti gini, sebenarnya kalau kita bicara masalah teknologi tampilan display, ya kan, ada monitor tadi ya, kita bahas monitornya, ada tabung, kemudian yang kedua LCD, liquid crystal display, kemudian ada light emitting diode LED, yang terakhir ini yang sedikit terbaru, dia bisa gini melengkung, ini namanya OLED. Nah nanti tidak menutup kemungkinan berapa tahun lagi, karena perkembangannya gini, televisi, monitor itu akan bisa digulung. Nah, sudah pernah tahu kan yang alat-alat untuk di laptop ada yang bisa digulung? Apa? Ada yang tahu? Ya, keyboard. Keyboard kan sudah ada yang digulung, ya kan? Karet. Sekarang tidak menutup kemungkinan berapa tahun lagi televisi seperti itu. Anda mau camping, ya kan? Wah, televisinya digulung. Ngono di pegunungan mana, misalnya kita pegunungan Arjuna. Di Arjuna digelar TV ini. Kemarin ya kan? Ditembak nih konon, tembak nih pohon sana sini ya kan? Dipasang, setelah itu Anda bawa aki, dinyalakan. Wah, jadi nanti seperti itu. Tidak menutup kemungkinan, sekarang aja sudah mulai melengkung. Kita tinggal menunggu waktu aja. Tapi kita siap nggak dengan perkembangan teknologi yang seperti itu? Sekarang hampir semuanya digantikan oleh mesin. Percaya nggak? Kalau Bu Risi percaya. Kalau dulu banyak orang banyak kasir yang dicari. Sekarang nanti Anda belanja aja nggak usah pakai kasir. Kenapa nggak pakai kasir? Ya wong tinggal nanti bisa jadi belanja tinggal jalan, ini sudah kedeteksi belanjanya berapa. Seperti sekarang Anda belanja aja yang mudah-mudah lah. Anda belanja nggak harus ke pasar, nggak harus ke supermarket, ya kan? Anda dari rumah bisa belanja sayuran, bisa belanja lauk, pesan makanan, ya kan? Itu juga merupakan pergeseran teknologi. Mau nggak mau, Anda harus siap menghadapi teknologi. Seperti sekarang ini juga, yang lagi rame juga, banyak PHK. Kalau PHK ini kita abaikan ya masalah COVID. Kita abaikan masalah COVID dulu. PHK tanpa disadari juga. Kenapa kok perusahaan kadang beberapa tahun sekali dia mengadakan PHK besar-besaran? Contoh, misal kita punya misalnya pabrik rokok gitu kan. Pabrik rokok besar. Kalau dulu ya kan, sekarang juga masih ada tapi nggak banyak kayak dulu. Kalau dulu orang linting rokok, ya kan, jepret gini kan, jepret gitu kan. Orangnya banyak. Dalam satu hari berapa banyak batang rokok yang bisa dibuat? Ada yang tahu? Mungkin 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, atau 5.000. Satu orang dalam satu hari. Oke. Kalau tetangga saya juga ada yang kerja di pabrik rokok. Setahu saya rata-rata dalam satu hari seseorang itu sudah bagus sekali menghasilkan antara 3.000 sampai dengan 4.000 batang dengan kualitas yang sangat bagus. Itu satu orang 4.000 lah, anggaplah 4.000 batang satu orang. Ternyata apa? Orang akan berpikir, oh bagaimana ya caranya agar ini nanti tidak, gimana ya, ini nanti bisa menghemat biaya. Kalau orang satu hari 4.000 batang digaji dengan, kalau buruh ada yang misalnya 30.000, satu orang 30.000, 4.000 batang. Kalau 10.000 karyawan, 10.000 buruh dikali 3.000, berapa? Tinggal ngitung ya. Tapi ketika nanti ada mesin, dan saya pernah melihat waktu factory visit ke salah satu perusahaan rokok, ternyata di sana ada mesin
khusus membuat rokok dalam 1 menit menghasilkan 6.000 batang. Wow, 1 menit 6.000 batang. Bisa dibayangkan, hampir sama dengan 1 orang seperempatnya, 1/4 orang, ya kan? Jadi ketika seperti itu 1 menit dalam 1 hari, orang kerja itu berapa? 8 jam. Lah kalau mesinnya itu tinggal ngalihkan aja, berapa keuntungan yang bisa didapatkan ketika nanti melakukan PHK orang. Jadi kok jangan, kita gini juga berpikir harus siap dengan perkembangan teknologi. Kalau dulu ya, ini masalah rokok, nggak jauh-jauh juga lah. Sekarang kita bahas masalah pertanian. Kalau dulu saya suka ke tempat mbah saya, banyak orang nandur pari. Kenapa diarani nandur? Katanya noto karo mundur, jadi menata sambil mundur. Ketika bicara seperti nandur, ya kan, orang itu dalam satu sawah itu bisa jadi ada 5 sampai dengan 10 orang, tergantung lihat luas sawahnya. Ketika saat ini ada pergeseran tentang teknologi, orang nandur gak payu. Kenapa? Ada mesin penanam padi. Loh, piye? Lah awakmu sok mben dadi apa? Ting dong. Ya, jadi loh. Jadi mau nggak mau, kita juga harus siap dengan yang namanya perkembangan teknologi ini. Kita harus siap menghadapi, jangan kok, wah yang kita males-malesan juga, enggak. Teknologi dibuat oleh manusia dan mungkin juga akan menjatuhkan manusia yang lainnya. Banyak yang sudah seperti itu. Sekarang di Indonesia masih banyak driver go-kart, ya enggak? Tapi di Cina sudah ada, di Tiongkok sudah ada mobil namanya Tesla. Si Tesla itu dia mobilnya tanpa driver. Loh, daripada saya naik go-kart, lebih baik saya beli Tesla. Meskipun saya nggak bisa driver, apalagi saya bawa anak saya 3. Enak banget, dia nanti akan tahu rambu-rambunya, ya nggak? Ketika kita bicara seperti itu, misalnya gini, antara driver orang dengan driver yang no driver, mobil tanpa driver, itu kira-kira lebih safety yang mana? Lebih safety driver manusianya atau lebih safety mobil yang tanpa driver? Oke, kayaknya ya kan, mana? Kalau si orang, saya juga orang, termasuk ya, lihat di perempatan, lihat traffic light berwarna kuning menuju merah, kenceng apa lirih? Ya kenceng kan, semakin kita ngegas. Tapi ketika mobil yang tanpa driver, ketika melihat lampu warna kuning, dia sudah ada perhitungan, oh lampu kuning hati-hati, jadi dia akan mengurangi kecepatan. Tapi kalau manusianya enggak, tambah ngegas, ya kan. Nah si mobil tanpa driver, ketika ada tulisan no parking, ya kan, dilarang parkir, dia baca rambu-rambu itu nggak boleh parkir, ya dia nggak akan parkir. Orangnya si colong-colong, ya nggak. Jadi itu. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan mobil yang tanpa driver seperti Tesla itu akan diproduksi secara massal. Kenapa? Orang dia sudah ada sensor di depan, samping, kanan, kiri. Meskipun saya nggak tahu rambu-rambu, ini rambu-rambu apa, si Tesla sudah paham, si mobil itu sudah paham. Ini harus mengurangi kecepatan, harus menambah kecepatan. Rambu-rambu aja loh. Tidak, banyak yang orang itu malah melanggar, ya enggak. Tapi kalau mobil tanpa driver, kita sudah masukkan semua aturannya, dia tidak akan melanggar aturan. Misalnya lagi gini, di jalan ada garis lurus, ya kan, di tengah-tengahnya itu ada garis lurus dan garis potong-potong. Kalau orang itu kan pokoknya kelihatan sepi, lanjut aja. Wah, saya mau, ini ada truk panjang banget, di depannya sepi, oke saya mau lanjut dulu aja. Ketika rambu-rambunya di situ adalah garis lurus,
nggak boleh nyalip. Tapi kalau orang tetap nyalip si mobil, dia tetap akan menunggu si mobilnya itu pelan-pelan. Tapi ketika garisnya sudah putus-putus, dia akan mencari cara untuk jalan. Kalau kita bicara mobil ya, mobil yang masih pakai driver juga ya, itu ada juga ikut si itu channelnya si Bapau ya, Baim dan Paula. Paula habis dibelikan mobil Baim ya kan, mobilnya itu juga mobil cerdas, belakangnya ya kan, tinggal aja ketika bawa belanjaan banyak, dia tidak harus membuka kunci, dibuka sensornya sudah dibuka, kakinya tinggal dijalankan aja yang bawahnya itu, nanti langsung garasi tutupnya yang belakang itu sudah buka sendiri, ada deteksi gerakan. Bahkan juga ada yang jadi mobilnya itu juga sudah pinter, dia di depannya ada kamera ada semacam layarnya, dia bisa tahu parkir sendiri dia nih. Nah ini mungkin cocok yang nggak bisa parkir kayak saya ini, kalau parkir mobil mundur nggak bisa. Jadi ketika nanti gini parkir mobilnya mundur, dia langsung bisa parkir sendiri. Jadi ketika kita bicara masalah teknologi saat ini, kita juga harus mau siap menghadapi itu semua ya. Jadi nanti perbedaan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Jadi kalau memang kecerdasan buatan itu memang ya bisa banyak ditransferkan ya kan. Tapi meskipun seperti itu, kecerdasan alami tetap harus dilestarikan. Jangan sampai karena ada kecerdasan buatan, Anda menjadi kecerdasan alaminya menjadi lemah. Anda tidak kreatif lagi. Nah, jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Cukup? Oke. Biar kalian tidak ketinggalan tentang update materi saya, komen atau subscribe. Ya, oke. Tetap semangat, tetap belajar, apapun keadaannya. Kalau keluar, atuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.